Pertama saya sampaikan shalom kepada kita semua. Salam sejahtera, damai, sukacita, dan berkat Tuhan bagi kehidupan kita semua yang sempat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya berkat ini dicurahkan, dilimpahkan bagi kita untuk kita boleh menikmati semua yang baik dari Tuhan di dalam kehidupan perjalanan hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini bukanlah merupakan sesuatu yang menghalangi kita untuk terus setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ya, segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Dia, dan oleh karena Dia kita bisa melewati semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau saudara mau mengikuti kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan melalui kitab Wahyu, baik di dalam kebaktian minggu maupun juga kebaktian Bible Study hari Selasa, saudara bisa membuka channel YouTube kami di PS Samuel Hotmauli Sitompul. Saudara bisa mengikuti setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan di sana. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pemberitaan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Kita akan bersama-sama terlebih dahulu membaca ayat ini. Saya akan menjelaskan tentang meterai yang kelima kepada kita semua. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan, pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Puji Tuhan. Meterai yang kelima ini adalah berbicara tentang keadaan suasana martir yang akan terjadi sebelum pengangkatan terjadi, ya. Pengangkatan terjadi itu setelah nanti melewati meterai kelima, yaitu di meterai yang ke-6. Meterai ke-6 dalam suasana goncangan bumi langit terjadi. Disitulah saudara ada pengangkatan, ya, seperti yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-17, ya. Dalam suasana seperti itu di pasal yang ke-7 maka terjadi pemeteraian bagi gereja Tuhan, ya, sidang mempelainya, tubuh Kristus. Itulah yang menjadi kekasih Tuhan. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan tidak mengalami masa kesukaran yang akan terjadi di 7 tahun masa sebelum kedatangan Tuhan secara, ya, terang-terangan ke atas muka bumi ini. Jadi rapture, ya, pengangkatan atau di mana Tuhan mengambil mempelai wanitanya, itulah tubuh Kristus. Itu adalah merupakan satu kedatangan Tuhan secara sembunyi-sembunyi
dan dia menyembunyikan juga gerejanya dari masa sulit sukar yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Kita tahu, saya sudah menerangkan dalam Bible Study, masa sulit sukar itu adalah ketika dimulainya hukuman sangkakala. Yang pertama, 2, 3, dan yang ke 4, 5, 6, 7. Kemudian disusul lagi ya hukuman bokor. Ya, pertama 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi hukuman sangkakala dan hukuman bokor ini berjumlah waktunya itu kurang lebih 7 tahun. Ya. Jadi itu sebabnya saudaraku, kalau kita melihat situasi yang terjadi hari-hari ini, kita sebetulnya sudah mendekat dengan suasana itu. Namun sebelum suasana kesukaran itu terjadi, Tuhan mengangkat kita, menculik kita, seperti Dia mengangkat Henokh. Ya, demikian gereja Tuhan di akhir zaman yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan diangkat hidup-hidup, disembunyikan dari masa sulit sukar yang akan menimpa atas muka bumi ini. Nah, di meterai yang kelima ini ada gereja Tuhan yang menanti untuk ikut rapture, tetapi dia gagal. Ya, dia punya kesaksian Yesus, punya firman Tuhan, tetapi tidak punya penyembahan. Nah, saudaraku ya, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kita belajar untuk menjadi mezbah dupa, ukupan bagi Tuhan. Ya. Namun sekarang, saudaraku, saya akan ajak kita untuk melihat kembali tentang hal ini, supaya kita menjadi gereja Tuhan ya yang memiliki penyembahan, sehingga kita terluput dari suasana martir yang akan menimpa atas muka bumi ini. Nah, untuk itu saudaraku, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita mau belajar untuk memiliki sikap hati yang benar saat datang kepada Tuhan, sebab sikap hati yang benar ini merupakan satu dasar untuk perkenanan Tuhan atas kehidupan kita ketika kita menyembah Tuhan. Sekali lagi, kita mau belajar untuk belajar memiliki sikap hati yang benar. Ya, kalau minggu yang lalu saya menerangkan tentang mezbah dupa ukupan, ya, itulah pribadi yang dijadikan tempat untuk menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Sehingga sikap hati yang benar itu ya melengkapi persembahan hidup kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Peristiwa tentang hal ini, saudaraku, saya akan ajak kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-14. Ya. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh. Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia
memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, ini adalah merupakan satu perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu memperhatikan setiap orang yang datang kepadanya. Perumpamaan ini disebut ada dua orang, ya, satu pemungut cukai dan satu adalah orang Farisi. Dua orang ini dijadikan satu perumpamaan oleh Tuhan yang diceritakan kepada murid-muridnya. Dan dari dalam perumpamaan ini kita bisa memperhatikan bahwa Tuhan itu memperhatikan setiap kali orang datang kepada Dia. Dan itu sebabnya mengapa saudaraku kita mau belajar untuk memiliki sikap hati yang benar saat kita datang kepada Tuhan. Sebab ini juga merupakan bagian dasar daripada bagaimana Tuhan berkenan atas hidup kita ketika kita datang kepada Dia. Dan itu sebabnya saudaraku, kita mau bersama-sama memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dengan memiliki sikap hati yang benar, maka saudaraku, kita menjadi kehidupan yang mendapat perkenanan Tuhan. Di dalam perkenanan Tuhan itu ada belas kasihan. Dan di dalam belas kasihan itu ada pertolongan yang ajaib buat kehidupan kita. Itu sebabnya suasana ketika kita menyembah kepada Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, ketika Tuhan berkenan atas kehidupan kita, maka ketika kita selesai datang menghadap hadirat-Nya, di dalam pujian penyembahan kita, maka segala kepedihan, kesusahan, kepenatan, segala masalah dalam hidup kita, bahkan sakit penyakit itu dilenyapkan. Karena apa? Kekuatan kuasa Tuhan yang kuat itu menghalau semua segala sesuatu yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ini adalah merupakan satu belas kasihan yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa selalu ada di dalam keajaiban Tuhan di dalam setiap langkah kita. Saudara, selain perumpamaan ini juga Tuhan memperumpamakan, ya, bagaikan seorang ayah yang memiliki dua anak bungsu dan sulung, di mana yang bungsu ini saudaraku meminta harta warisan ayahnya terlebih dahulu, dan dia pergi saudaraku, berfoya-foya meninggalkan ayahnya. Namun saudaraku, dengan sikap yang berfoya-foya, kemudian dia jatuh miskin, dan akhirnya dia menjadi anak yang melarat. Namun saudaraku, dia punya hati untuk mau kembali kepada Tuhan, kepada bapaknya. Ketika dia niat untuk kembali kepada bapaknya, dia memiliki sikap hati yang benar. Dia mengatakan dalam pikiran hatinya, ketika nanti aku kembali, aku akan mengaku bahwa aku sudah berbuat salah dan aku tidak pantas. Saudara, niat hati ini adalah merupakan niat hati yang baik yang Tuhan lihat dari kehidupan anak bungsu ini. Kita lihat sejenak saudaraku, di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, kita lihat saudaraku apa yang di benak daripada hati anak bungsu ini ketika dia berniat untuk kembali. Lukas pasal 15
ayat yang ke-17 mulai. Lalu ia menyadari keadaannya. Ya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya, ini adalah merupakan sikap hati yang dimiliki oleh anak bungsu ini ketika dia mau kembali lagi kepada bapaknya. Dan sikap hati inilah yang membuat bapak itu menjadi berkenan atas kehidupan anak ini, yang sudah memboroskan harta warisnya. Dan dia jatuh miskin, namun dia memiliki hati yang mau kembali kepada Bapa. Dan dia bawa hatinya dengan sikap hati yang benar. Aku tidak layak. Lanjut ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya telah melihatnya. Ketika Tuhan melihat dengan sikap hati yang benar dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang datang kepada dia, maka Tuhan itu akan tergerak dengan belas kasihan. Terus ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan perhatikan mencium dengan dia. baik, saudaraku. Sikap hati yang benar ini, saudaraku, bukan hanya mendapatkan belas kasihan Bapa, tetapi dikatakan Bapa itu justru dia menghampiri anak itu dan merangkulnya. Jadi sikap hati yang benar ini perlu kita miliki di dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa bahwa kita tidak pernah berdosa. Anak bungsu ini, dia punya pengalaman hidup dalam dosa. Dan dia ingat itu di dalam kehidupannya. Dan itu sebabnya dia kemudian mengatakan, aku tidak layak dianggap sebagai anak Bapa. Sikap inilah yang membuat Bapa menaruh belas kasihan. Dan bukan hanya menaruh belas kasihan, tetapi dia datang berlari untuk menjemput anak ini. Betapa Bapa kita itu mengasihi kehidupan kita anak-anaknya, yang mau datang menghampiri tahta hadiratnya. Ketika ada belas kasihan, ada sambutan Tuhan, maka saudaraku, kita akan mengalami yang namanya kelegaan, ketenangan, mengalami yang namanya kelepasan, mengalami yang namanya kelimpahan anugerah, mengalami yang namanya kemuliaan, kemenangan dari segala masalah, sakit, penyakit, apapun yang menimpa hidup kita. Biar kita mengerti akan hal ini. Dan kita, saudaraku, mulai belajar untuk selalu memiliki sikap hati yang baik ketika kita datang menghampiri tahta hadirat Tuhan. Di dalam pujian penyembahan kita. Supaya kita menjadi gereja Tuhan yang tidak gagal seperti yang terjadi di meterai kelima. Sementara menunggu, kami karena tidak mengerti menjaga sikap hati yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Tidak punya penyembahan. Tidak ada niat untuk kembali kepada Tuhan. Tidak ada niat untuk mau menyembah kepada Tuhan. Akhirnya gagal. Melalui kebenaran firman Tuhan. Ayo, kita semua gereja Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada,
kita bangun sikap hati yang benar. Kita ini sebetulnya tidak layak, namun Tuhan melayakkan kita. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita memiliki sikap hati yang benar kepada Tuhan, dengan menganggap bahwa kita tidak layak, karena Tuhan saja yang melayakkan kita, maka kita akan bisa datang menghampiri tahta hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita kembali ke Lukas pasalnya yang ke-18 tadi. Kita lihat bersama-sama ayatnya yang selanjutnya, yaitu ayatnya yang ke-10. Apa dikatakan di dalam perumpamaan ini? Dikatakan ada 2 orang pergi ke bait Tuhan untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. 2 orang ini, dia sama-sama datang ke bait sucinya Tuhan. Ini artinya Tuhan sangat memperhatikan, saudaraku ya. Dan selanjutnya ayat yang ke-11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang ini. Maksudnya yang di sebelahnya, pemungut cukai. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudaraku, kalau kita lihat bersama-sama di dalam pembacaan tadi, sikap seperti ini sikap apa namanya, saudaraku ya? Judulnya di sini jelas dikatakan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, memandang rendah semua orang. Jadi ini adalah merupakan satu sikap yang namanya menganggap diri lebih benar dari orang lain. Ini adalah merupakan sesuatu yang tidak Tuhan berkenan di dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita masih dalam proses penyempurnaan. Belum ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Kita ini sedang berjalan proses kesempurnaan. Itu kenapa sebabnya, saudaraku, Tuhan berkenan kepada anak bungsu. Karena dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Memang Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita ketika kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Namun, kita jangan sampai lupa bahwa kita ini adalah tadinya orang berdosa. Namun Tuhan memberikan pengampunan. Jadi hiduplah di dalam pengampunan dengan kasih karunia Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah memiliki latar belakang orang berdosa, maka kita tidak akan lagi seenak-enaknya kepada Tuhan. Kita harus datang dengan sikap rendah hati, sehingga kita diperkenan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Proses kesempurnaan itu sedang terjadi. Siapapun kita, semuanya kita ada di dalam proses untuk menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan itu nanti akan Tuhan berikan kepada kita di saat akhir nanti, ketika Dia datang kali kedua. Kita disempurnakan sama seperti Dia.
Namun sekarang kita masih dalam proses penyempurnaan. Itu sebabnya kalau kita mengerti akan firman Tuhan ini, sama-sama yang sedang dalam proses penyempurnaan, ya jangan menganggap dirinya lebih hebat, lebih benar, lebih baik, dan lebih dari setiap orang lain. Haleluya. Kita harus menghargai bahwa kita semua sedang menuju proses kesempurnaan. Dan mari kita mau belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan melihat, sama dia melihat kepada pemungut cukai dan orang Farisi ini ketika datang kepada dia. Demikian juga Tuhan melihat kita ketika kita datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau bersama-sama mengikuti proses ini dengan sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ingat bahwa kita semua sama-sama orang berdosa yang diberikan kemurahan Tuhan untuk proses kembali menuju kepada kesempurnaan. Sehingga kita senantiasa memiliki sikap hati yang baik, yang benar ketika kita datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita lihat apa dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Ini adalah kasihnya Tuhan. Terus Nubuat akan berakhir. Nubuat firman Tuhan akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Bahasa roh akan berhenti. Perhatikan saudara. Pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Nubuatan dan pengetahuan kita sekarang ini semuanya serba tidak lengkap dan tidak sempurna. Ini kita garis bawahi baik-baik di dalam kehidupan kita. Hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Tidak ada yang lengkap dan tidak ada yang sempurna. Kita masih ditandai sama-sama di dalam berbagai macam kelemahan. Terus, Tetapi jika yang sempurna tiba, yang sempurna itu adalah pribadinya Yesus. Manusia tidak ada yang sempurna. Jika yang sempurna itu datang, terus maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. maka kita yang serba tidak lengkap dan tidak sempurna ini akan disempurnakan. Mari kita rendahkan diri semua di hadapan Tuhan. Miliki sikap hati yang benar. Sebab kita sama-sama menuju kepada proses penyempurnaan. Ketika Yesus nanti datang kali kedua, dia adalah pribadi yang sempurna. Baru dia akan menyempurnakan gerejanya. Perhatikan proses selanjutnya seperti yang diterangkan oleh Rasul Paulus. Ayat selanjutnya, Ketika aku kanak-kanak, ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya, Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cerminan suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. sekarang kita masih melihat pribadinya Yesus itu masih samar-samar. Tetapi nanti ada satu kali waktu masa kita akan tidak lagi samar-samar. Tetapi kita lihat dengan jelas. Itu sebabnya kita ketika kita melangkah di dalam perjalanan hidup kita mau terus belajar untuk mengenal kepada Tuhan. Ketika kita melangkah lebih dekat kepada Dia, lebih jelas dan lebih jelas. Maka
saatnya nanti Tuhan akan berhadapan muka dengan kita. Haleluya. Mari kita mengerti akan firman Tuhan. Semua kita masih di dalam proses perjalanan untuk melihat Yesus itu dengan jelas. Dan jangan ada seorang pun yang meninggikan diri, menganggapnya lebih baik. Sebab Tuhan melihat sikap hati kita ketika kita datang kepada Dia. Terus, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. ya, Tetapi nanti aku akan mengenal dengan dengan sempurna. seperti aku sendiri dikenal. Ya, semakin kita dekat, mendekatkan diri di dalam perjalanan kehidupan rohani kita, ya, Tuhan kenal kita semakin jelas, kita juga semakin kenal Tuhan, dan akhirnya, saudaraku, kita sama-sama sempurna di dalam pengenalan. Terus, Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. amin, haleluya. Saudara, hanya kasih karunia Tuhan yang dapat menyertai kita hingga kita nanti mencapai kesempurnaan itu. Hanya kasih karunia Tuhan, tidak dengan kekuatan yang lain, hanya dengan kasih karunia Tuhan. Kalau kita, saudaraku, mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hari-hari ini kita akan terus dibawa naik untuk lihat lebih jelas pribadinya Tuhan. Kita dibawa lebih naik untuk mencapai kesempurnaan itu. Jangan sibuk melihat orang lain seperti yang dilakukan oleh pemungut cukai. Dia suka banding-bandingkan diri dengan orang lain, sementara sikap hatinya tidak diperhatikan di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita disertai di dalam kasih karunia Tuhan, melewati langkah-langkah berikutnya, supaya kita benar-benar nanti sampai kepada melihat Tuhan dengan jelas, sampai kepada tujuan yang kita harapkan, itulah kesempurnaan sama seperti Yesus. Puji nama Tuhan. Kita kembali, saudaraku, Lukas pasal 18, ayatnya yang ke-13. Ayat yang ke-13 dari Lukas pasal yang ke-18. Kita akan bersama-sama melihat apa dikatakan firman Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, perhatikan ini baik-baik, aku berkata kepadamu, maaf, ya Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ini adalah merupakan sikap hati yang dimiliki oleh orang pemungut cukai ini. Sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan atas kehidupannya yang penuh dengan banyak kekurangan. Bukan Tuhan menyetujui perbuatan daripada pemungut cukai ini. Bukan Tuhan menyetujui orang-orang yang berbuat dosa. Tapi Tuhan melihat sikap kehidupan manusia yang menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Ini sekali lagi,
Tuhan tidak setuju, tidak sepakat dengan orang yang melakukan dosa. Tetapi Tuhan menghargai sikap kehidupan manusia yang menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Orang yang menyadari dirinya berdosa itu adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu dicurahkan untuk mengisapkan manusia akan dosa dan penghukuman. Manusia kalau sudah merasa tidak berdosa, sudah merasa benar, maka dia kehilangan kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupannya. Ada kehidupan orang semacam ini akhirnya enaknya saja kepada Tuhan. Tidak lagi memiliki tata krama kehidupan rohani yang baik. Merasa bahwa dia sudah benar. Saudara, Tuhan memang membenarkan kita. Namun sikap hati kita harus menyadari bahwa kita adalah tadinya orang berdosa. Ketika kita mengingat bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita ingat akan kuasa korban Kristus di Golgota yang sudah mengampuni dosa kita. Disitulah Tuhan melihat sikap hati kita. Inilah sikap hati yang benar. Sekali lagi, Tuhan tidak setuju dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Tapi Tuhan menghargai manusia yang menyadari akan dosa-dosanya. Ketika manusia menyadari akan dosa-dosanya, apapun keadaan manusia itu di dalam dosa, tidak menjadi satu masalah bagi Tuhan. Karena Tuhan penuh belas kasihan dan kemurahan kepada setiap kehidupan yang menyadari akan kekurangannya. Puji nama Tuhan. Inilah kasih karunia. Saudara, hati yang hancur itu Tuhan nantikan dari kehidupan kita. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-40 sampai 48. Seperti yang kita sudah bersama-sama mengetahui, ya, ada seorang perempuan yang berdosa, terkenal berdosa. Itu dia datang mengurapi tubuh Yesus dari kepala sampai kakinya. Minyak buli-buli yang berisi minyak yang dipecahkan itu. Itulah sikap hati yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan gereja Tuhan. Hati yang hancur. Perempuan ini menyadari bahwa dia adalah seorang pendosa tadinya. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, dia boleh dilepaskan dari sikap perbuatannya. Itu sebabnya dia pecahkan buli-buli berisi minyak yang mahal itu dan meminyaki tubuhnya Kristus. Tubuh Kristus itu akan harum dari kehidupan hati anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang hancur melihat akan pengorbanan Tuhan.
Ada begitu banyak gereja Tuhan sampai menit detik hari ini tidak pernah merasakan kuasa pengorbanan itu di dalam kehidupannya. Saudara, kita harus bisa merasakan bagaimana kuasa pengorbanan Tuhan di Golgota itu sampai ke dalam kehidupan kita. Di mana Dia yang tidak salah dijadikan salah karena kita. Itu sebabnya saudaraku, jadilah anggota tubuh Kristus yang bisa mengharumkan tubuh Kristus. Lewat hati yang hancur dibawa kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ucapan syukur, penyembahan kita, itu oleh karena melihat betapa Tuhan itu mengasihi kita. Sehingga Dia mengorbankan hidupnya untuk kita yang berdosa ini. Dan ini harus kita bawa di dalam perjalanan hidup kita sampai kita mencapai kesempurnaan. Dan kita ditolong oleh Tuhan. Terluput dari martir yang akan menimpa atas muka bumi ini. Martir itu berbicara siksaan. Kalau kita tidak membawa hati yang hancur di dalam pengiringan pengikutan kita kepada Tuhan di hari terakhir ini, maka kehancuran yang terjadi pada tubuh Kristus di Golgota akan menimpa kepada kehidupan gerejanya. Itu sebabnya saudaraku, jangan puas dengan kesaksian firman, tapi puaslah kalau tubuh ini dihancurkan sampai lembut seperti rempah-rempah yang kemudian dibakar di atas ukupan mezbah dupa. Sehingga kita boleh menghasilkan satu bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Seperti wanita yang meminyaki tubuh Kristus. Demikianlah gambaran daripada hati yang hancur, yang dibawa kepada Tuhan sebagai satu persembahan. Haleluya. Biar kita menjadi tubuh Kristus yang mengharumkan Yesus sebagai kepala di tengah-tengah dunia ini. Tuhan dipermuliakan. Ayat terakhir dari Lukas pasal yang ke-18. Ayatnya yang ke-14 dikatakan oleh firman Tuhan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya, yaitu pemungut cukai, sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Haleluya. Jangan jadi orang Kristen yang takabur. Jangan menjadi anggota tubuh Kristus yang terlalu pede di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah membawa hati yang hancur, yang menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, bukan orang yang benar. Namun di balik itu kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang membenarkan kita, Tuhan yang menguduskan kita, Tuhan yang menyempurnakan kita. Jadi kita adalah orang yang tidak benar tapi dibenarkan, orang yang tidak kudus tapi dikuduskan oleh Tuhan, yang tidak sempurna tetapi Tuhan sempurnakan. Haleluya. Jika kita memiliki pola pikir ini di dalam hidup kita, maka kita bisa merendahkan diri
di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Sehingga dari kehidupan kita ada bau yang harum yang akan mengharumkan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Puji nama Tuhan. Mari kita mau bersama-sama menjadi bagian tubuh Kristus yang menghasilkan bau-bauan yang harum. Hidup dalam penyembahan, di dalam roh, itulah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang terakhir, Yohanes 4, ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 sampai yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang ini. Terus? Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah yang benar, itulah orang yang memiliki sikap hati yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terus? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, Roh Kudus itu akan mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Itu sebabnya orang sombong, congkak, angkuh, dia tidak ada di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bukanlah memiliki sikap yang seperti itu. Roh Kudus itu dia cari tempat yang paling rendah. Disitulah dia ada. Ketika kita hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, Roh Kudus itu akan mengajari kita tentang kerendahan hati, bukan kesombongan. Sebab itu Tuhan mengatakan, Tuhan akan merendahkan orang yang sombong, dan Dia akan mengangkat orang yang rendah hati. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di hari-hari ini. Kita gereja Tuhan ditinggikan. Artinya saudaraku, tidak dipermalukan masuk masa kesukaran 7 tahun masa kesesakan. Orang yang ikut rapture menjadi mempelai Tuhan, itu sama dengan Tuhan sedang meninggikan dia. Dia hidup di dalam kemuliaan. Sementara yang tidak ikut rapture dipermalukan, disiksa, dianiaya. Sampai dia membayar keselamatan itu dengan nyawanya sendiri. Di dalam kesetiaan kepada Yesus. Syukur kita kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk menjadi gereja Tuhan yang memiliki sikap hati yang benar di saat-saat menanti kedatangan Tuhan. Supaya kita semakin ditinggikan. Sebab Tuhan jelas mengatakan, Tuhan akan merendahkan orang yang tinggi hati, tetapi akan meninggikan orang yang rendah hati. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Kita diangkat dan dipermuliakan oleh Tuhan. Ketika kita diangkat, dipermuliakan oleh Tuhan, ekonomi kita baik, keuangan kita terus bertambah-tambah, kesehatan kita diberkati, masa depan kita terjamin. Tuhan tidak akan terlantarkan kita, sebab Tuhan katakan akan mempermuliakan kita, akan meninggikan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita semua. Hiduplah dalam penyembahan, sebab gaya hidup gereja Tuhan hari-hari ini adalah hidup di dalam penyembahan yang memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati. Kita mau datang kepada Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, kami bawa korban syukur. Haleluya. Korban syukur, Kiranya Engkau berkenan setiap persembahan kami. Firman-Mu menyucikan kami, menguduskan kami, menyucikan sikap hati kami. Kami bawa korban syukur. Haleluya. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik selama-lamanya. Ini hidup kami persembahkan bagi-Mu Yesus. Sebagai korban syukur kami atas korban-Mu di Golgota, yang telah membebaskan kami, yang telah mengampuni kami. Oleh karena kasih setia-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Engkau ditinggikan. Selamanya Engkau baik, selamanya Engkau baik bagi kami. Kami mau bersyukur, mempersembahkan persembahan kami senantiasa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menjamah kami lewat firman-Mu. Boleh memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Mu, sebab kami adalah orang berdosa yang dibenarkan oleh-Mu Tuhan. Kami orang yang najis, kotor, tapi Engkau menguduskan kami. Kami orang yang serba tiada sempurna, tapi Engkau mau menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan. Mulai sejak saat ini Tuhan, biar kami boleh memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan.
Kami menjadi gereja Tuhan yang mengharumkan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kami berada, lewat sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Itulah kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, menjadi berkat yang akan terus membawa kami semakin naik dan terus naik. Pengenalan akan pribadi-Mu semakin jelas bagi kami, dan kami boleh dipermuliakan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu akan menerangkan lebih jelas kepada setiap kami, dan akan membangun kami di dalam rencana-Mu yang ajaib, yang besar di hari-hari ini. Kami dipersiapkan untuk masuk bahtera perlindungan Tuhan, terluput dari 1 kali 7 masa kesesakan yang akan menimpa atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam kebenaran firman-Mu ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi gereja-Mu, dan itu sudah terjadi bagi kami saat kami mendengarkan firman. Dan kami terima pemeliharaan yang ajaib dan sempurna itu di dalam kehidupan kami. Dari anak-anak, pemuda, remaja, sampai orang tua dewasa, kami dipelihara sempurna. Bukan hanya sampai saat ini, tapi seterusnya, sampai rencana Tuhan digenapi atas gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat fellowship pagi hari ini. Dari awal sampai akhirnya Tuhan sudah menyertai dan memberkati. Dan sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau memberikan kepada kami berkat-berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerah usaha pelayanan-Mu. Dan kiranya tangan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, menjaga melindungi kita semua dari malapetaka yang akan menimpa atas muka bumi, sehingga kita tidak mengalami kesakitan, tetapi pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan sempurna selalu kita alami di dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita. Bawalah semua berkat ini dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyertai hidup kita semua dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita semua yang percaya dan percaya katakan amin, amin, amin. Sekian, Tuhan memberkati.